Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku menatap cincin itu lama, bukan karena cantik atau berharga, tapi karena ini memastikan hidupku akan berubah selamanya. Cincin sederhana dari emas putih, tidak terlalu besar, tidak mencolok, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa aku sudah bertunangan dengan pria yang bukan pilihanku sendiri. Namaku Alia, umur 26 tahun, seorang arsitek muda yang bekerja di salah satu firma ternama di Jakarta. Aku punya karier yang stabil, teman-teman yang suportif, dan kehidupan yang cukup teratur. Hidupku jauh dari kata sempurna, tapi aku puas. Sampai akhirnya keluargaku memutuskan untuk mengambil alih hidupku. Ini semua gara-gara adikku Faris. Beberapa bulan lalu, dia terseret dalam skandal besar. Video mesumnya tersebar di media sosial. Bukan cuma video, tapi juga foto-foto yang jelas bukan editan. Semua orang tahu siapa dia. Nama keluarga kami langsung jadi omongan. Orang tua saya hancur. Ibu nangis tiap malam. Ayah nggak bisa tidur. Mereka malu, dan mereka butuh cara untuk memperbaiki citra keluarga. Nah, aku jadi solusinya. Elho, kok aku? Ya karena aku anak sulung, perempuan. Usia pas untuk menikah. Dan yang penting, belum pernah ada masalah. Bersih. Reputasi bagus. Jadi, kalau aku menikah dengan pria yang dianggap pantas oleh keluarga, maka konon kabarnya aib Faris bisa tertutupi sedikit. Gila ya? Tapi begitulah cara kerja keluarga besar kita. Gengsi lebih penting daripada perasaan anak sendiri. Pria yang dipilih? Raka Arianto. Anak tunggal dari keluarga Arianto yang punya bisnis properti besar. Keluarga mapan, bergengsi, dan dikenal di lingkaran elit. Ayahku bilang, dengan menikah sama Raka, kamu bisa membantu keluarga kita bangkit lagi. Aku nggak jawab apa-apa waktu itu, cuman angguk-angguk. Padahal rasanya pengen marah, nangis, bahkan kabur dari rumah. Tapi aku tahan. Karena aku sayang keluarga. Karena aku nggak mau lihat ibuku terus menangis. Karena aku nggak tega melihat ayahku yang dulunya keras dan galak, sekarang seperti kehilangan semangat hidup. Jadi aku terima lamaran itu. Tanpa cinta, tanpa rasa. Cuman karena kewajiban Raka sendiri. Aku kenal dia dari acara keluarga. Pernah ketemu beberapa kali. Sopan, ramah, tapi dingin. Tipe orang yang nggak banyak bicara. Dia sepertinya juga nggak terlalu senang atau excited saat tahu aku setuju jadi calon istrinya. Bahkan wajahnya biasa aja. Seperti, ini cuma formalitas belaka. Dan aku mulai sadar, mungkin dia juga nggak benar-benar ingin menikahiku. Tapi aku pura-pura nggak mikirin itu, biar enak. Biar nggak tambah sakit. Proses lamaran dilakukan secara tertutup. Cuma keluarga deket. Ada upacara kecil, tukar cincin, doa bersama. Aku senyum, tapi hati kosong. Aku peluk ibu, tapi air mata nggak keluar. Aku coba tenang, padahal rasanya kayak ada batu besar di dada. Setelah lamaran, persiapan pernikahan langsung dimulai. Cepet banget, cuman hitungan minggu. Katanya biar cepat selesai, biar cepat balik nama baik keluarga. Lagi-lagi, aku cuman mengikuti. Nggak protes, nggak menolak. Hari H tiba. Upacara pernikahan digelar megah di Hotel Bintang 5. Dekorasi bunga segar, undangan eksklusif, tamu-tamu penting. Aku dibuat seperti putri kerajaan hari itu. Gaun putih, panjang, riasan lengkap, rambut disanggul rapi. Tapi lagi-lagi, aku cuma boneka yang dipasang di atas panggung. Aku ingat betul saat aku berjalan menuju pelaminan. Ayah mengantarkanku. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Dia bilang, "Maafin, Papa nak, Papa cuma ingin kamu bahagia." Aku nyengir, tapi dalam hati hancur.
Raka sudah menunggu di pelaminan. Wajahnya datar, senyumnya tipis, tapi tetap sopan. Kami saling pandang, tapi matanya nggak menyala. Nggak ada rasa, nggak ada semangat, hanya formalitas. Akad nikah berlangsung, lancar. Kata, "Saya terima nikah dan kawinnya Alia binti Adityo dengan mas kawin tersebut," keluar begitu saja dari mulutnya. Tanpa ragu, tanpa gugup. Seperti baca teks iklan. Aku juga bilang, "Saya terima nikah dan kawinnya Muhammad Raka Arianto." Dengan suara yang kupaksakan tenang. Tapi tanganku gemetar. Jantungku berdebar kencang. Aku nggak tahu apakah ini karena gugup atau takut. Atau mungkin penyesalan. Acara resepsi berjalan lancar. Foto sana-sini, jabat tangan tamu, potong kue, lempar buket. Semua berjalan seperti yang direncanakan. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat Raka dari kejauhan, ia tampak jauh, seperti pikiran dan hatinya ada di tempat lain. Saat malam tiba, aku duduk sendirian di kamar pengantin. Hotel suite mewah, tempat tidur besar, bunga segar di meja, lilin menyala di sudut ruangan. Tapi suasana malam pertama ini terasa sangat kosong. Aku menunggu Raka masuk. Tapi jam 8, jam 9, jam 10, dia belum muncul. Aku cek HP, nggak ada pesan, nggak ada telepon. Aku coba menghubungi, tapi hanya berdering beberapa kali sebelum diangkat dan langsung dilepas. Aku mulai gelisah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya pintu kamar terbuka pelan. Raka masuk, masih memakai jas biru gelap dari resepsi tadi. Rambutnya sedikit berantakan. Bau alkohol menyelinap dari tubuhnya. Dia menutup pintu pelan, melihatku sekilas, lalu langsung menuju kamar mandi. Aku diam, menunggu. Tak lama kemudian, dia keluar dengan kaos oblong dan celana pendek. Seperti orang biasa yang baru pulang kerja, aku menatapnya. Dia duduk di ujung ranjang. Tapi jarak antara kami seperti ribuan kilometer. "Alia," katanya pelan. "Malam ini, kita istirahat saja ya. Aku capek. Aku cuma mengangguk. Besok pagi aku harus rapat. Maaf, nggak bisa lama-lama." Aku menelan ludah. Ingin rasanya tanya, "Kenapa? Kenapa kamu seperti ini? Kamu nggak bahagia menikahiku?" Tapi aku tahan. Aku nggak mau jadi istri pemarah di malam pertama. Aku cuma bilang, "Iya, istirahatlah." Lalu dia merebahkan diri di sisi ranjang yang paling ujung. Punggungnya menghadapku. Aku masih duduk di sisi satunya. Sendirian. Meski ini malam pertama, rasanya aku benar-benar sendirian. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku tahan. Aku janji pada diriku sendiri. Aku nggak boleh menangis. Aku nggak boleh lemah. Aku menikah bukan karena cinta. Aku menikah demi keluarga. Aku harus kuat. Aku harus bisa melewati ini. Tapi entah kenapa, malam itu, aku merasa seperti telah kehilangan sesuatu yang belum sempat kumiliki, cinta. Yang bahkan belum sempat tumbuh, sudah layu sebelum bersemi. Aku bangun dengan rasa kaget. Entah karena mimpi buruk, atau karena suara alarm jam 8 pagi yang tiba-tiba menyala. Aku menatap langit-langit kamar hotel, sambil mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Ruangannya masih sama. Bunga segar masih berdiri di atas meja. Lilin sudah habis terbakar. Dan Raka nggak ada di sebelahku. Aku duduk pelan, melihat ke sisi ranjang yang seharusnya jadi tempat tidur suamiku. Tempat itu kosong, selimut bahkan tidak tersentuh. Mungkin dia benar-benar nggak tidur di situ. Mungkin dia memilih tidur di sofa atau bahkan keluar semalaman. Aku mengecek HP. Ada satu pesan dari Raka. "Sudah berangkat kerja. Sarapan sudah disiapkan di luar. Istirahat saja." Itu saja. Nggak ada kata sayang, nggak ada emoji. Hanya pesan singkat seperti bos ke pegawai. Aku menatap layar HP beberapa detik, lalu menutup aplikasi Messenger itu. Aku turun dari tempat tidur dan langsung menuju kamar mandi. Wajahku kusut. Mata bengkak karena air mata yang sempat kutahan semalam. Aku cuci muka, gosok gigi, lalu memakai baju santai yang aku bawa.
Di luar kamar, benar saja, ada piring nasi uduk lengkap dengan telur dadar dan ayam goreng renyah. Minuman teh hangat dalam gelas plastik. Seperti sarapan ala restoran hotel yang biasa dibungkus. Tapi nggak ada surat, nggak ada nama, nggak ada, hanya kartu ucapan standar. Selamat menikmati sarapan Anda. Aku duduk di tepi ranjang, makan pelan. Terasa hambar. Aku mencoba menikmati, tapi rasanya semua tak berasa. Aku ingin menangis, tapi lagi-lagi aku tahan. Ini baru hari kedua sebagai istri orang. Aku nggak boleh lemah. Setelah selesai makan, aku mulai membereskan barang-barangku. Koper belum sempat kubuka sepenuhnya karena kemarin fokus pada acara nikah dan resepsi. Aku tarik koper besar itu ke tengah kamar, lalu mulai membukanya. Dari dalam, aku ambil baju-baju dan lipat rapi, lalu buku catatan arsitektur milikku, lalu charger laptop. Dan saat aku mau menutup koper, aku melihat sesuatu. Sebuah amplop putih. Aku mengambilnya. Tidak ada tulisan di sampulnya. Aku buka pelan-pelan. Di dalamnya ada secarik kertas dan foto kecil. Foto itu adalah foto Raka dan seorang wanita. Cantik. Senyumnya manis. Mereka tampak sedang berada di sebuah taman. Raka memakai jaket biru. Wanita itu memakai dress hijau muda. Mereka berdiri berdekatan, saling pandang. Tapi bukan sekadar pandangan biasa. Itu pandangan yang penuh arti. Aku menelan ludah. Aku balik foto itu. Di belakang tertulis, "Hari itu, aku akhirnya berani menyapamu. Tapi kamu sudah punya pacar. Aku hanya bisa diam dan memendam perasaan. Maaf, Naura." Naura, wajah itu familiar. Aku kenal betul siapa Naura. Sahabatku sendiri, teman dekat masa kuliah. Kami pernah tinggal serumah selama 2 tahun. Ia cantik, ramah, dan, ya Tuhan, aku bahkan pernah bilang padanya kalau Raka sepertinya cocok jadi pasangan hidupnya. Tapi dia nggak pernah bilang apa-apa tentang Raka. Bahkan nggak pernah menyebut namanya. Jadi, Raka pernah menyukai Naura. Aku lihat kembali isi amplop itu. Surat pendek berikutnya tertulis dengan tangan. Untukmu, yang selalu ada di pikiran. Aku tahu kita nggak bisa bersama. Tapi aku ingin kau tahu bahwa hatiku pernah berdebar untukmu. Aku menikah bukan karena cinta. Aku menikah karena kewajiban. Maafkan aku. Surat itu tanpa tanda tangan. Tapi aku yakin, ini tulisan tangan Raka. Aku duduk di lantai. Foto dan surat itu masih di tanganku. Aku merasa seperti ditusuk berkali-kali. Perasaan campur aduk. Sakit, marah, bingung, dan hampa. Jadi selama ini, Raka cuma menjalani kewajiban, menikahiku karena tekanan keluarga, bukan karena cinta. Aku menarik napas panjang. Aku harus tenang. Aku harus berpikir jernih. Tapi bagaimana caranya tenang kalau ternyata suamimu sendiri tidak pernah mencintaimu dari awal? Aku menutup amplop itu dan menyimpannya kembali ke koper. Aku nggak bisa menghadapi ini sekarang. Aku butuh waktu, butuh ruang, butuh jawaban. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aku buka laptop, cek email kerja. Masih banyak proyek yang harus dikerjakan. Aku coba fokus, tapi pikiranku nggak bisa diam. Aku mulai ingat percakapanku dengan ibu sebelum menikah. Ibu janji, kamu akan bahagia, nak. Kamu akan punya suami yang baik. Keluarga Arianto itu keluarga baik. Kamu pasti dilindungi. Padahal sekarang, aku merasa seperti boneka, seperti alat, seperti pengganti yang dipakai untuk memenuhi syarat. Aku menatap layar laptop, tapi pekerjaan nggak masuk otak. Aku tutup laptop, lalu rebah di kasur. Langit-langit kamar terlihat begitu rendah, aku merasa terjebak. Seperti ikan dalam akuarium. Bisa bernapas, tapi nggak bisa bebas. Aku menutup mata, ingin rasanya kabur. Pergi jauh-jauh. Kembali ke apartemenku sendiri. Kembali ke kehidupanku sebelum menikah. Tapi aku sudah menikah. Dan aku
Belum tahu apakah aku punya keberanian untuk mengubah semuanya. Hari pertama hidup sebagai istri orang rasanya aneh. Aku bangun pagi-pagi, sekitar jam 6. Udara hotel masih dingin. Tirai jendela belum dibuka. Aku duduk di ujung ranjang sambil melihat ke sekeliling kamar. Semua terasa asing. Seperti aku sedang berada di lokasi syuting film yang bukan bagian dari hidupku. Raka sudah pergi kerja. HP-nya mati. Aku nggak tahu harus ngapain. Ini libur panjang setelah pernikahan. Tapi aku nggak ada rencana apa-apa. Keluarga besar Arianto bilang, "Istirahat saja dulu, Nak. Besok-besok baru mulai kenalan sama keluarga besar." Jadi ya, aku hanya sendirian di kamar. Sendirian dalam pernikahan yang bahkan belum sempat terasa seperti pernikahan. Aku mandi, ganti baju, lalu mulai membereskan barang-barangku. Koper sudah kubongkar semalam. Baju-baju kuangkat satu persatu. Lalu aku susun rapi di lemari. Ada beberapa foto dalam figura kecil. Aku bersama teman-teman, aku bersama adikku, aku bersama Naura. Saat melihat foto Naura, hatiku terasa sesak lagi. Aku taruh foto itu menghadap ke bawah. Belum siap melihatnya sekarang. Setelah selesai membereskan kamar, aku mencoba membuat sarapan sendiri. Aku pesan roti panggang, telur mata sapi, dan teh manis hangat lewat layanan kamar. Aku makan pelan-pelan sambil membuka laptop dan mengecek proyek arsitektur yang harus kuselesaikan minggu depan. Tapi, pikiran nggak fokus. Aku mulai mikir, kalau ini adalah hidup baruku, bagaimana caraku menjalani semuanya? Aku menikah karena alasan keluarga. Aku menikah demi reputasi, tapi aku juga nggak mau hidupku hancur begitu aja. Aku masih punya karier, masih punya impian. Aku nggak bisa pasrah total. Jadi aku putuskan aku akan mencoba membangun hubungan dengan Raka. Meski tanpa cinta, mungkin suatu hari nanti, perasaan itu bisa tumbuh. Mungkin. Beberapa hari setelah acara nikah, kami pindah ke rumah Raka. Rumah besar di kawasan elit Pondok Indah. Bangunan 2 lantai dengan desain modern minimalis. Interior rapi, pendingin ruangan di tiap kamar, kolam renang pribadi, garasi luas. Dari segi fasilitas, semua lengkap. Tapi rasanya masih kosong. Raka jarang pulang. Kalau pulang, dia langsung masuk ke ruang kerjanya atau menonton TV sambil main HP. Kami jarang bicara. Bahkan saat makan malam bareng, percakapan kami cuma seputar cuaca, harga bensin, atau kondisi jalanan macet. Aku coba buat suasana lebih cair. Aku mulai masak untuknya. Aku bikin tumisan sayur, ayam goreng tepung, sop bening. Aku antarkan ke ruang kerjanya. Aku masakin sedikit, kataku sambil meletakkan piring di atas mejanya. Dia angkat kepala dari laptopnya. "Oh iya, terima kasih." Lalu dia lanjut bekerja. Nggak ada senyum. Nggak ada ucapan enak banget. Hanya ucapan terima kasih singkat. Aku keluar dari ruangan itu sambil menahan napas. Ingin rasanya tanya, "Kenapa kamu begini? Kenapa kamu selalu jauh?" Tapi aku tahan. Aku nggak mau terlihat menyebalkan. Beberapa hari setelah itu, aku coba lagi. Kali ini lebih personal. Aku buatkan sarapan pagi. Roti panggang, telur orak-arik, jus jeruk segar. Aku letakkan di meja makan. Lalu aku tunggu dia datang. Raka akhirnya turun sekitar pukul 7. Masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Matanya agak mengantuk. "Sarapan sudah siap," kataku sambil tersenyum tipis. Dia melihat meja makan, lalu menatapku sebentar. "Kamu yang masak?" "Iya, aku pengen coba masak pagi-pagi." Dia duduk, makan pelan-pelan. Aku duduk di seberangnya. Kami makan dalam diam, sampai akhirnya aku mulai bicara. "Kamu capek, ya? Beberapa hari ini kamu kayaknya sibuk banget." "Iya, lagi banyak rapat internal." "Oh, gimana kerjaanmu? Masih seru?" Dia menghela napas. "Biasa aja. Ada tekanan dari investor." Aku coba tersenyum. "Kalau ada beban, kamu bisa cerita-cerita. Aku kan istri kamu." Matanya menatapku sebentar,
Tapi tak lama kemudian, dia kembali menunduk dan makan. Maaf, Alia. Aku bukan orang yang suka cerita banyak. Aku menelan ludah. Jawaban itu terasa seperti pintu yang ditutup. Aku cuma mengangguk. Iya, aku mengerti. Tapi aku nggak mengerti. Aku nggak mengerti kenapa dia selalu menjaga jarak. Aku nggak mengerti apakah dia benar-benar tidak peduli, atau hanya sulit mengekspresikan perasaan. Yang pasti, aku mulai lelah. Aku ingin ada respons, ingin ada kedekatan, ingin ada sedikit saja kehangatan dari suamiku sendiri. Tapi sampai kapanpun, sepertinya itu cuma harapan kosong. Sore itu, aku duduk di sofa sambil menatap kolam renang dari balik jendela kaca. HP-ku berdering. Panggilan masuk dari Naura. Aku lihat layar HP. Hatiku berdebar. Aku jawab, "Hai Al," katanya dari seberang. "Hai Nau. Lama nggak ketemu. Kabar kamu gimana? Udah jadi istri orang sekarang?" Aku tersenyum getir. "Iya. Baru aja seminggu. Terus? Gimana? Kamu bahagia?" Aku diam sejenak. Aku berusaha. Naura mendengus pelan. "Aku tahu kamu lagi coba bertahan, tapi kamu harus jujur sama diri sendiri, Al. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri." Aku menarik napas, panjang. Aku nggak tahu, Nau. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Ada jeda beberapa detik sebelum Naura bicara lagi. "Kalau kamu butuh tempat ngobrol, aku di sini. Kapanpun." Aku menutup mata. Sekilas air mata mencoba keluar, tapi aku tahan. "Iya. Makasih, Nau." Setelah menutup telepon, aku rebah di sofa. Aku mulai sadar, aku tidak sedang membangun hubungan. Aku sedang mencoba memperbaiki sesuatu yang mungkin nggak bisa diperbaiki. Dan aku mulai bertanya, apakah aku benar-benar siap menjalani hidup ini? Atau, apakah aku hanya menunda hal yang tak bisa dihindari? Beberapa minggu berlalu. Hidupku sebagai istri Raka terasa seperti jalan di tempat. Aku masih tinggal di rumah besar itu. Aku masih makan di meja makan yang sama. Aku masih melihat wajah Raka setiap hari. Tapi entah kenapa, rasanya dia semakin menjauh. Raka jarang pulang. Kalau pulang, dia langsung masuk ke ruang kerjanya. Seringkali, aku bahkan nggak tahu apakah dia sudah makan atau belum. Aku coba meninggalkan makanan di dapur. Tapi kadang isinya nggak tersentuh sampai esok pagi. Aku mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Apakah dia benar-benar sibuk bekerja? Atau ada alasan lain? Pagi itu, cuaca mendung. Udara dingin menyusup masuk lewat ventilasi AC. Aku baru saja selesai mandi ketika HP-ku berdering. Naura. Aku angkat. "Al, kamu lagi apa?" Tanyanya dari seberang. "Masih di rumah." "Baru selesai mandi," jawabku pelan. "Raka di mana?" "Kayaknya udah pergi. Mobilnya nggak ada di garasi." Naura diam sejenak. "Aku cuma khawatir, Al. Kamu sendirian terus di rumah itu. Ngapain aja?" Aku menghela napas. Membaca. Nonton film. Terkadang ngerjain proyek arsitektur. Kadang-kadang juga cuma duduk-duduk aja. "Kamu harus keluar, Al. Jangan biarkan hidupmu terjebak di situ." Aku diam. Aku tahu Naura benar. Tapi aku juga nggak punya energi untuk memperjuangkan sesuatu yang sepertinya nggak bisa berubah. Kadang aku mikir, apa aku cuma hiasan di rumah ini? Ujarku akhirnya. Naura terdiam. "Kenapa kamu bilang begitu?" Dia selalu jauh. Selalu dingin. Nggak pernah mau bicara lebih dari 5 menit. Aku udah berusaha. Aku masak buat dia. Aku ajak ngobrol. Aku bahkan coba buat suasana jadi lebih ringan. Tapi dia tetap seperti tembok. "Kamu udah tanya kenapa dia begitu?" "Iya, tapi jawabannya cuma, aku bukan orang yang suka ngomong banyak atau aku capek. Aku nggak bisa ngelawan kalau jawabannya kayak gitu." Lagi-lagi, Naura diam. "Kamu yakin dia nggak ada yang lain?" Aku menelan ludah. Pertanyaan itu menusuk, karena pertanyaan itu juga sering muncul di pikiranku. "Nggak tahu.
Aku nggak pernah lihat dia dekat sama siapa-siapa. Tapi, ada foto di koper waktu itu. Foto dia sama kamu. Aku bisa dengar Naura menarik napas panjang. Aku nggak pernah cerita soal itu karena nggak penting. Aku juga nggak pernah bilang apa-apa ke kamu karena takut kamu malah bingung. Jadi, kalian pernah dekat? Enggak juga. Cuma, sekadar pandangan. Aku tahu dia pernah suka sama aku, tapi nggak pernah ngomong. Aku juga nggak pernah respon. Soalnya, aku udah punya pacar saat itu. Tapi, iya, mungkin dia masih menyimpan sesuatu. Aku menutup mata. Hatiku terasa sakit lagi. Jadi, selama ini, Raka menikahiku bukan karena cinta, tapi karena kewajiban. Dan hatinya masih menyimpan bayangan orang lain. Bayangan sahabatku sendiri. Hari itu Raka pulang agak malam. Sekitar jam 9. Aku sedang membaca buku di ruang keluarga. Saat dia masuk, aku mencoba tersenyum. Kamu baru pulang? Iya, ada rapat lanjutan. Oh, gimana hasilnya? Dia melepas jaketnya, lalu duduk di sofa sebelahku. Biasa, investor minta banyak hal. Aku menutup buku yang kubaca. Aku ingin coba bicara, benar-benar bicara. Kita jarang banget ngobrol, ya? Aku bahkan nggak tahu kamu suka film apa. Lagi, suka musik apa. Bahkan, aku nggak tahu kamu suka warna apa. Raka menatapku sebentar. Aku bukan orang yang suka ngomongin hal-hal kayak gitu. Tapi kita ini suami istri, Raka. Bukan rekan kerja. Matanya sedikit berkedip, seperti tersentak. Aku tahu. Tapi, aku nggak gampang buka diri. Kenapa? Dia diam. Kamu masih menyimpan sesuatu untuk orang lain? Tanyaku pelan. Wajahnya berubah. Tapi hanya sebentar. Lalu ia kembali datar. Aku menikahimu karena aku harus menikah, Alia. Itu saja. Aku menelan ludah. Jawaban itu menusuk. Kamu nggak perlu kasih alasan. Aku udah tahu semua kok. Dia mengernyit. Apa maksudmu? Aku bangkit dari sofa. Masuk ke kamar, lalu kembali membawa amplop putih itu. Aku letakkan di atas meja. Foto ini, surat ini, aku nemu di koper kamu. Jadi tolong, jangan pura-pura. Enggak tahu. Raka menatap amplop itu lama. Wajahnya tak berubah. Tapi aku bisa lihat matanya. Sedikit redup. Kamu enggak perlu marah, katanya akhirnya. Aku enggak marah. Aku cuma sedih. Aku menikahimu karena keluargaku butuh reputasi. Tapi ternyata, kamu menikahiku karena kewajiban. Aku cuma pengganti. Aku cuma cara kamu buat memenuhi wasiat ayahmu. Dia menarik napas. Aku nggak pernah bilang kamu pengganti. Tapi kamu juga nggak pernah bilang kamu mencintaiku. Kami saling menatap. Lama. Dan kali ini, tidak ada kata-kata lagi yang bisa menyambung percakapan kami. Karena antara kami, sudah ada dinding tebal yang bahkan aku nggak tahu bagaimana cara menembusnya. Aku tidur tanpa mengucapkan selamat malam padanya. Dan entah sejak kapan, aku mulai berpikir, apakah aku harus terus bertahan di sini? Atau, apakah ini awal dari akhir? Aku bangun pagi itu dengan kepala berat. Mimpi buruk atau mungkin hanya kelelahan batin yang membuat tidurku tidak nyenyak. Aku menatap langit-langit kamar sambil memijat pelipisku. Raka sudah pergi kerja. Seperti biasa, dia nggak pamitan. Bahkan, HP-nya juga nggak ada di meja sebelah tempat tidurnya. Aku duduk di tepi ranjang, masih dalam keadaan setengah sadar. Udara dingin menyusup masuk dari AC. Aku tarik selimut tipis dan menyelimuti diri. Saat itulah aku melihat amplop putih itu lagi. Masih tersimpan rapi di atas meja. Foto Naura dan surat yang ditulis oleh tangan Raka. Aku ambil foto itu, lalu menatap wajah Naura. Aku ingat saat kami masih kuliah, tinggal serumah, sering nonton film bersama, curhat-curhatan sampai larut malam. Aku tahu Naura punya pacar waktu itu. Tapi aku nggak pernah mendengar dia menyebut nama Raka sekalipun. Lalu, bagaimana Raka bisa menyukai Naura? Dan kenapa Naura nggak pernah bilang apa-apa? Aku menghubungi Naura siang itu. HP-ku berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Hai, ujarku pelan. Hai Al, ada apa?
Kamu kayaknya sedih banget. Iya, aku pengen ngobrol. Ada apa lagi? Aku diam sejenak. Aku mikir terus soal foto itu. Aku cuma pengen tahu, apa kamu pernah tahu kalau Raka suka sama kamu? Naura menarik napas panjang. Aku baru tahu dari kamu. Waktu itu, kita nggak pernah deket banget. Cuma ketemu sekali pas acara keluarga besar Arianto. Aku bahkan nggak ingat kalau waktu itu dia ada di situ. Jadi, kamu nggak pernah sadar kalau dia suka sama kamu? Enggak. Kalau iya, pasti aku bakal kasih tahu kamu. Aku nggak akan biarkan kamu menikah tanpa tahu semua ini. Aku menutup mata. Aku cuman bingung. Aku menikah karena kewajiban. Tapi ternyata dia juga begitu. Dan hatinya masih menyimpan sesuatu untuk orang lain. Alia. Apakah aku cuma jalan keluar buat dia? Apakah aku cuma alat supaya dia bisa warisan ayahnya? Naura diam sejenak. Kamu bukan alat, Al. Kamu wanita kuat. Kamu berani mengorbankan banyak hal demi keluarga. Tapi sekarang, kamu harus mulai pikirin dirimu sendiri. Aku menelan ludah. Aku takut, Nau. Aku takut aku udah terlalu jauh masuk ke dalam dan gak bisa keluar lagi. Kamu masih bisa keluar. Kapan saja. Kamu cuma butuh keberanian. Beberapa hari berlalu. Aku mulai berusaha menjaga jarak dengan Raka. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Aku nggak lagi coba membangun percakapan yang nggak akan dibalas. Aku nggak lagi repot-repot masak untuknya. Aku biarkan semuanya berjalan seperti biasa. Tapi dalam diam, aku mulai mencari tahu lebih banyak. Aku mulai mencari di laptop Raka. Bukan untuk menyelidiki, tapi untuk memahami. Aku cari file-file lama, foto-foto, email, semua yang bisa memberiku jawaban. Yang kutemukan, sebuah email lama dari sepupu Raka. Raka, maaf banget ayah meninggal kemarin. Aku tahu beliau punya wasiat, penting buat kamu. Jangan lupa jalankan. Dia ingin kamu menikah sebelum usiamu 30 tahun. Jika tidak, warisan akan dialihkan ke yayasan. Aku membacanya berulang kali. Wasiat dari ayahnya. Ingin melihat anaknya menikah sebelum meninggal. Jadi, inikah alasannya? Aku menutup laptop. Napasku terasa berat. Aku menikah karena tekanan keluarga. Tapi, Raka menikahiku karena kewajiban pada ayahnya yang sudah tiada. Aku bukan pilihan. Aku bukan harapan. Aku cuma syarat. Aku bukan cinta. Hari itu, Raka pulang agak malam. Sekitar jam 10. Aku sedang menonton TV, tapi nggak benar-benar fokus. Aku duduk di sofa. Dia masuk, melepas jaketnya, lalu duduk di seberangku. Kamu capek? Tanyaku tanpa menatapnya. Iya, rapat sama investor lagi. Aku menatapnya, sejenak. Kamu nggak pernah bilang kalau ayahmu punya wasiat. Dia langsung diam. Matanya menatapku tajam. Kamu lihat email itu? Iya, aku nggak sengaja nemu. Tapi, sekarang aku tahu. Kamu menikahiku bukan karena cinta. Bukan karena kamu suka sama aku. Tapi karena kamu harus menikah sebelum umur 30 tahun, biar bisa dapat warisan. Raka menarik napas panjang. Itu bukan satu-satunya alasan. Apa alasan lainnya? Dia diam lagi. Aku lanjutkan. Aku tahu kamu pernah suka sama Naura, tapi kamu nggak pernah ngomong. Kamu cuman diam. Dan sekarang, kamu nikahi aku. Padahal kamu tahu aku sahabatnya. Padahal kamu tahu aku nggak suka dipaksa-paksa. Raka menggeleng pelan. Aku nggak pernah maksain kamu. Tapi kamu juga nggak pernah jujur. Matanya menatapku. Kali ini, untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit keraguan di dalamnya. Aku nggak tahu harus jujur sampai mana. Aku tersenyum getir. Sampai sekarang, kamu masih belum bisa jujur padaku. Aku berdiri. Meninggalkannya duduk sendirian di ruang tamu. Aku masuk ke kamar, lalu menutup pintu pelan-pelan. Dari balik pintu, aku bisa dengar dia menarik napas panjang. Tapi aku nggak peduli lagi. Karena sekarang, aku tahu kebenarannya. Aku bukan istri yang dicintai. Aku hanya istri yang dipilih karena kewajiban.
Dan mungkin aku hanya istri yang akan dilepaskan begitu saja. Aku rebah di kasur, menatap langit-langit kamar. Aku nggak menangis, aku nggak marah, aku hanya lelah. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir bahwa mungkin talak itu bukan hal yang buruk. Aku bangun pagi itu dengan kepala berat, mimpi buruk, atau mungkin hanya kelelahan batin yang membuat tidurku tidak nyenyak. Aku menatap langit-langit kamar sambil memijat pelipisku. Raka sudah pergi kerja. Seperti biasa, dia nggak pamitan. Bahkan, HP-nya aku bangun pagi itu dengan firasat buruk. Mungkin karena mimpi aneh semalam. Mungkin juga cuma perasaan aja. Tapi rasanya seperti ada beban berat yang menggantung di dada. Aku duduk di tepi ranjang, melihat sekeliling kamar. Raka sudah pergi, kerja lagi. Seperti biasa, nggak pamitan. Seperti biasa, HP-nya mati, aku mandi, ganti baju, lalu masak sarapan sendiri. Roti panggang, telur mata sapi, teh manis hangat. Aku makan sambil menonton TV, tapi pikiran nggak fokus. Hati gelisah, aku mulai membuka laptop. Masih tersisa rasa penasaran sejak kemarin. Email dari sepupu Raka masih terngiang-ngiang di kepala. Surat wasiat ayahnya, ingin melihat anaknya menikah sebelum meninggal. Aku ingin tahu lebih banyak. Jadi aku mulai mencari file-file lama di komputer Raka. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk menyelidiki, tapi supaya aku bisa jelas, supaya aku nggak terus-menerus hidup dalam kebohongan. Setelah beberapa saat, aku menemukan sesuatu. Sebuah folder bernama arsip pribadi. Isinya dokumen-dokumen penting, sertifikat tanah, surat warisan, dan surat wasiat ayah Raka. Aku klik file itu. Layar menampilkan isi surat yang ditulis dengan tangan. Kepada anakku tercinta, Raka Arianto. Ayah menulis ini dengan hati yang tenang, meskipun tubuh ayah sedang lemah. Ayah tahu waktu kita tidak akan lama lagi. Ada satu hal yang sangat ayah harapkan sebelum ayah pergi. Ayah ingin kamu menikah sebelum usiamu genap 30 tahun. Jika kamu menikah, seluruh harta ayah akan menjadi milikmu. Tapi jika kamu belum menikah sampai batas usia itu, maka semua harta akan dialihkan ke yayasan sosial. Ayah tahu ini mungkin terdengar egois, tapi ayah hanya ingin melihatmu bahagia, punya keluarga sendiri, punya pasangan yang setia. Ayah percaya kamu akan menemukan wanita yang benar-benar mencintaimu. Ayah doakan yang terbaik untukmu. Dengan cinta, ayah. Aku menutup mata. Napasku terasa berat, jadi inilah alasannya. Raka menikahiku bukan karena cinta, bukan karena suka sama aku, tapi karena dia harus menikah sebelum umur 30 biar bisa dapat warisan, dan aku hanya jalan keluar. Alat. Pengganti. Aku mengepal tangan. Air mata mulai menggenang. Tapi aku tahan. Aku nggak mau nangis lagi. Aku udah nggak punya air mata lagi untuk orang yang nggak pernah benar-benar mencintaiku. Sore itu, Raka pulang lebih awal. Sekitar jam 6. Biasanya dia pulang malam. Tapi hari ini, entah kenapa, dia datang lebih cepat. Aku masih duduk di depan laptop. Folder itu masih terbuka. Surat wasiat masih terlihat di layar. Dia masuk ke ruang keluarga, lalu menatapku sejenak. "Apa? Kamu lihat itu?" Tanyanya pelan. "Iya," jawabku singkat. Dia diam, lalu duduk di seberangku. "Aku nggak pernah bilang kamu pengganti. Tapi kamu juga nggak pernah bilang kalau kamu menikahiku karena wasiat ayahmu. Kamu pura-pura bahwa ini adalah pernikahan normal. Padahal, kamu cuma memanfaatkanku." Matanya menatapku tajam. "Aku nggak pernah bilang kamu pengganti." Lalu, "Kenapa kamu nggak pernah tunjukkan perasaan apapun? Kenapa kamu selalu menjaga jarak? Kenapa kamu nggak pernah bicara dari hati ke hati?" Dia diam lagi, aku lanjutkan. "Aku menikahimu demi keluargaku. Aku rela melepas segalanya. Tapi kamu bahkan nggak pernah punya niatan untuk membangun hubungan dengan aku. Kamu cuma menjalani kewajiban. Kamu cuma menjadikan aku sebagai syarat." Raka menarik napas panjang.
Aku nggak bisa jujur dari awal karena aku takut. Aku takut kamu akan marah. Aku takut kamu akan pergi. Aku tertawa getir. Justru sekarang, aku yang ingin pergi. Kami saling menatap. Di antara kami, udara terasa begitu dingin. Aku masuk ke kamar, lalu ambil amplop putih itu. Foto Naura dan surat pendek yang ditulis oleh tangan Raka. Aku letakkan di atas meja. Kamu pernah bilang, kamu nggak pernah menyukai. Naura, ujarku pelan. Aku pernah suka. Iya, tapi itu dulu. Tapi kamu nggak pernah bilang apa-apa padanya. Kamu nggak pernah berusaha. Dan sekarang, kamu menikahi sahabatnya. Orang yang bahkan nggak kamu cintai. Apakah kamu sadar betapa hancurnya aku sekarang? Raka mendekat. Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak pernah maksain kamu untuk bertahan. Tapi kamu juga nggak pernah kasih aku alasan untuk bertahan. Aku menatapnya. Matanya sedikit redup, tapi wajahnya tetap datar. Kamu tahu, Raka, aku nggak menyesal menikahimu karena keluarga. Tapi aku menyesal karena aku berharap bisa punya suami yang benar-benar mencintaiku. Aku berbalik, keluar dari ruangan itu, meninggalkannya sendirian, di tengah ruang keluarga yang sunyi. Malam itu, aku rebah di kasur. Langit-langit kamar terasa begitu rendah. Hatiku hampa. Aku menikah, tanpa cinta. Dan sekarang, aku mulai yakin bahwa talak itu bukan akhir, tapi mungkin awal dari kebebasanku. Aku bangun pagi itu dengan kepala berat. Tapi bukan karena sakit atau lelah fisik. Ini soal hati yang semakin hancur. Raka masih ada di rumah. Aku dengar suara langkahnya dari lantai atas. Biasanya dia udah pergi kerja sejak jam 7. Tapi hari ini, dia belum kelihatan keluar. Aku mandi, ganti baju, lalu turun ke dapur. Dia sedang membuat kopi. Sendirian. Diam. Kamu nggak kerja hari ini? Tanyaku tanpa menatapnya. Iya. Tapi aku izin setengah hari. Aku mengambil roti dan mulai mengoles mentega. Ada apa? Dia diam sejenak, lalu menjawab pelan. Aku ingin bicara. Aku menelan ludah. Ini pasti nggak akan enak. Kami duduk di ruang keluarga. Hanya kami berdua. Udara terasa berat. Aku tahu kamu marah, katanya duluan. Dan aku nggak salahkan kamu. Aku memandangnya datar. Lalu kenapa kamu baru bicara sekarang? Kenapa kamu cuma diam-diam aja selama ini? Karena aku takut. Aku takut kalau kamu tahu semua, kamu akan pergi. Aku tertawa kecil. Justru sekarang aku yang bingung harus pergi kemana. Matanya menatapku. Kali ini, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya penyesalan, tapi juga rasa takut kehilangan. Aku nggak pernah berniat menyakitimu, ujarnya. Aku cuman nggak tahu cara lain. Jadi kamu pikir, menikahi orang tanpa cinta adalah cara yang baik? Enggak. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku egois. Aku hanya ingin memenuhi wasiat ayah. Ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup normal, punya istri, keluarga. Tapi kamu bahkan gak pernah usaha membangun hubungan sama aku. Aku menatapnya. Kamu selalu jaga jarak. Kamu gak pernah kasih aku alasan untuk percaya bahwa kamu benar-benar ingin menjalani ini bersamaku. Kamu cuma menjalankan kewajiban. Dan sekarang, kamu bilang kamu menyesal? Raka menunduk. Iya, aku menyesal. Aku tersenyum getir. Sekarang kamu menyesal. Setelah aku habis-habisan mencoba. Setelah aku rela jadi istri yang gak pernah dicintai. Sekarang kamu sadar? Kamu gak pernah tahu, Al. Katanya pelan. Aku mulai merasa sesuatu untukmu. Aku mendengus. Jangan bercanda, Raka. Jangan mulai omongin perasaan sekarang. Ini bukan bercanda. Aku gak pernah ngerasa kayak gini sebelumnya. Aku mulai merindukan kamu. Merindukan suaramu. Bahkan saat kita diam-diam pun, rasanya beda. Aku menggeleng. Kamu gak bisa main-main kayak gini. Kamu gak bisa bilang kamu mulai mencintaiku setelah bertahun-tahun diam seperti es. Aku gak bisa percaya lagi. Tapi aku serius. Aku bangkit dari kursi.
Aku nggak butuh penyesalanmu sekarang. Aku nggak butuh kata-kata manismu yang telat. Aku sudah cukup sakit. Aku sudah cukup lelah. Aku nggak mau terus-terusan hidup dalam harapan kosong. Aku berjalan keluar dari ruangan itu. Tapi sebelum sampai ke pintu, Raka menahan tanganku. "Jangan pergi," katanya. "Dengarkan aku dulu." Aku menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak pernah tahu rasanya kehilangan sampai kamu mulai menjauh. Aku nggak pernah tahu arti kehangatan sampai kamu berhenti tersenyum padaku. Aku mulai menyayangimu, Al, beneran. Tapi aku baru sadar itu setelah kamu mulai berpikir untuk pergi." Aku melepaskan tanganku pelan-pelan. "Maaf, Raka, terlalu terlambat." Lalu aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan menangis sendirian. Beberapa hari berlalu. Suasana di rumah makin tegang. Raka mulai berusaha lebih. Dia pulang lebih awal, membantu pekerjaan rumah, menyapaku dengan lebih hangat. Bahkan sekali waktu dia beli bunga dan letakkan di meja makan. Tapi aku tetap dingin. Aku nggak bisa langsung percaya. Aku nggak bisa langsung menerima. Hatiku masih luka, masih rapuh. Aku mulai berbicara dengan pengacara. Proses talak mulai dipersiapkan. Aku tahu ini berat. Aku tahu ini akan mengguncang keluargaku. Tapi aku juga tahu bahwa hidupku bukan lagi tentang reputasi, tapi tentang diriku sendiri. Hari itu Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Sekitar jam 5 sore. Dia masuk ke kamar, lalu menatapku yang sedang membaca dokumen dari pengacara. "Kamu serius banget ya?" Tanyanya pelan. Aku angkat kepala. "Iya. Kamu nggak mau kasih aku kesempatan. Aku menutup dokumen itu. Aku udah kasih banyak kesempatan, Raka. Tapi kamu nggak pernah ambil langkah. Kamu nggak pernah tunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin membangun hubungan ini. Sekarang kamu bilang kamu mulai menyayangiku. Tapi aku nggak bisa balik begitu aja. Tapi aku bisa berubah. Mungkin iya. Tapi aku nggak bisa menunggu kamu berubah. Aku nggak punya waktu lagi untuk penyesalan dan janji-janji kosong." Aku menatapnya. "Aku sayang kamu, Raka. Aku mungkin bahkan pernah mencintaimu. Tapi cinta itu nggak cukup kalau cuma satu arah. Dan sekarang, aku nggak punya energi lagi untuk terus menunggu." Dia menunduk. Kali ini, air matanya jatuh. Aku menarik napas panjang. Aku minta maaf. Tapi ini yang terbaik. Lalu aku berdiri, meninggalkannya sendirian di kamar itu. Untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba menghentikanku. Karena kali ini, dia tahu. Aku benar-benar akan pergi. Aku tahu aku sudah membuat keputusan. Tapi entah kenapa, semakin dekat hari sidang talak, semakin berat rasanya. Aku masih tinggal di rumah itu, masih makan di meja yang sama, masih melihat wajah Raka setiap hari. Tapi bedanya sekarang, dia mulai berubah. Raka pulang lebih awal. Dia mulai membersihkan dapur sendiri. Bahkan sekali waktu, dia masak untukku. Makanan sederhana, cuma tumisan sayur dan telur dadar. Tapi ia buat dengan tangan sendiri. Dan dia selalu meninggalkan catatan kecil di atas meja makan. "Semoga kamu suka. Maaf kalau belum enak. Aku ingin kamu tahu bahwa aku masih ada di sini." Aku nggak pernah balas. Aku nggak pernah bicara banyak. Tapi jujur, hatiku goyah. Beberapa hari setelahnya, saat aku sedang duduk di ruang keluarga mengecek dokumen perceraian, Raka datang membawa map tebal. "Ini," katanya pelan, lalu meletakkan map itu di atas meja. Aku menatapnya. "Apa ini?" "Surat pengunduran diri dari perusahaan." Aku terkejut. "Kamu ngapain? Kamu baru aja naik jabatan." "Iya. Tapi aku rela. Aku nggak mau lagi sibuk kerja sampai lupa sama kamu." Aku menggeleng. "Raka, ini nggak akan mengubah apapun. Aku udah..." Mantap, dia duduk di seberangku. Matanya menatapku tajam. "Aku nggak minta kamu langsung menerima aku lagi. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku serius. Aku nggak main-main." Aku menarik napas panjang. "Kenapa kamu baru seperti ini sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal kita menikah?" "Karena aku bodoh," jawabnya tanpa ragu. "Aku pikir hidupku hanya soal kewajiban, soal warisan, soal wasiat ayah. Aku pikir
kalau aku menikahimu semua akan selesai. Tapi ternyata aku salah. Aku diam mendengarnya. Aku baru sadar betapa pentingnya kamu setelah kamu mulai menjauh. Aku baru sadar betapa kosongnya hidupku tanpa senyummu, tanpa suaramu, tanpa kehadiranmu. Aku menelan ludah, ingin rasanya marah, tapi juga ingin menangis. Kamu bilang kamu mencintai Naura duluan. Lalu sekarang kamu bilang kamu mencintaiku. Apa kamu bahkan tahu arti cinta? Matanya sedikit redup. Aku tahu sekarang, cinta itu bukan cuma rasa suka pertama kali. Bukan cuma pandangan dari jauh. Cinta itu adalah kehadiran, adalah usaha, adalah kesediaan untuk berubah demi orang yang kamu sayang. Aku menatapnya lama. Dan kamu yakin itu aku? Iya, karena kamu satu-satunya yang bertahan meskipun aku menyakitimu. Kamu satu-satunya yang mencoba membangun hubungan meskipun aku selalu menjaga jarak. Kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Aku menutup mata, aku lelah, aku sakit. Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai lagi. Beberapa hari setelah itu, Raka mulai berubah lebih ekstrem. Dia ikut acara keluargaku. Dia datang ke ulang tahun adikku, Faris. Padahal dulu, dia bahkan nggak pernah mau ikut acara keluarga besar. Dia datang ke tempat kerjaku. Bukan untuk menjemput, tapi untuk membawakan makan siang. Soto ayam favoritku. Dia letakkan di mejaku, lalu pergi begitu saja. Tanpa pamit. Tanpa kata-kata, dia tulis surat. Aku tahu kamu mungkin nggak akan baca ini. Aku tahu kamu mungkin nggak akan percaya lagi. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Dan aku bersedia menunggu sampai kamu siap menerimaku lagi, atau sampai kamu memilih untuk pergi selamanya. Aku nggak akan menghalangi, asal kamu tahu hatiku sudah menjadi milikmu. Aku menutup surat itu. Napasku berat. Air mata hampir keluar. Aku berdiri. Keluar dari ruanganku, mencari Raka di luar. Dia sedang duduk di mobil. Menunggu. Aku membuka pintu, menatapnya. Kamu serius? Dia mengangguk pelan. Iya. Aku menarik napas panjang. Kalau aku bilang iya, kamu akan kembali seperti dulu? Enggak. Aku janji. Aku enggak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku diam. Melihat matanya. Mencoba membaca kejujuran di dalamnya. Lalu aku berkata pelan. Aku butuh waktu. Dia tersenyum tipis. Aku tunggu. Malam itu aku rebah di kasur. Langit-langit kamar terasa begitu rendah. Aku menikah tanpa cinta. Tapi sekarang, aku mulai ragu. Apakah talak itu benar-benar yang aku inginkan? Atau apakah aku hanya takut untuk mencoba lagi? Besok adalah hari sidang talak pertama. Dan aku belum tahu apa yang akan aku putuskan. Aku duduk di depan cermin kamar mandi. Wajahku pucat. Mataku berkantuk karena semalaman aku susah tidur. Besok, hari itu tiba. Sidang pertama talak. Aku sudah tanda tangan dokumen. Sudah siapkan alasan. Semua proses berjalan lancar. Pengacara bilang, kalau aku tetap pada keputusan, perceraian bisa selesai dalam waktu 2 bulan saja. Cepat. Efisien. Seperti urusan bisnis. Tapi kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang ingin menahanku? Aku mencuci muka, lalu kembali ke kamar. Raka belum pulang. Biasanya dia pulang malam. Tapi belakangan, dia mulai pulang lebih awal. Bahkan kadang, dia tidur di sofa kalau aku nggak izin masuk ke kamar. Aku mengambil HP. Ada satu pesan dari Naura. Besok sidang pertama ya? Kamu yakin udah siap? Aku diam memandangi layar. Aku tidak langsung balas. Karena jawabannya, belum pasti. Beberapa jam kemudian, Raka pulang. Sekitar jam 10 malam. Dia masuk ke kamar dengan langkah pelan. Melihatku masih bangun. Dia berhenti sejenak. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Iya. Susah tidur. Dia duduk di ujung ranjang. Jaraknya cukup jauh dariku. Aku tahu besok kamu sidang, katanya. Aku nggak akan ikut. Aku biarin kamu putuskan sendiri. Aku menatapnya.
Kenapa kamu nggak mencoba meyakinkanku lagi? Karena kamu harus yakin sendiri. Aku nggak mau paksa kamu. Aku cuma bisa tunjukkan bahwa aku serius. Selebihnya, terserah kamu. Aku menarik napas panjang. Aku takut, Raka. Aku takut kalau aku kasih kamu kesempatan. Lagi, kamu bakal kembali jadi dingin seperti dulu. Aku takut aku cuma jadi alat buat kamu lagi. Raka menatapku. Matanya redup. Aku janji, Al. Aku nggak akan ulangi kesalahan yang sama. Aku nggak akan pernah lagi menjaga jarak. Aku nggak akan pernah lagi diam-diam aja saat kamu sedang sakit hati. Aku akan selalu bicara, selalu usaha, selalu ada. Aku diam. Tapi kalau kamu tetap memilih pergi, aku terima. Karena aku tahu kamu punya hak untuk bahagia. Dan kalau kamu nggak bisa bahagia sama aku, maka aku nggak pantas mempertahankanmu. Aku menelan ludah, ingin rasanya marah, ingin rasanya menangis. Tapi aku hanya bisa diam. Hari itu, aku pergi ke kantor pengacara tanpa memberi kabar pada Raka. Aku naik taksi sendiri. Cuaca agak mendung, jalanan macet, tapi aku tetap pergi. Saat sampai di kantor pengacara, dokumen sudah siap. Tinggal tanda tangan. Pengacara melihatku. Kamu yakin, Alia? Aku menatap dokumen itu lama. Lalu aku berkata, pelan, aku butuh waktu. Pengacara mengangguk. Oke, kami tunggu kabar kamu lagi nanti. Aku keluar dari kantor itu. Langit sedikit gerimis. Aku berdiri di pinggir trotoar, bingung. Kemana aku harus pergi? Aku akhirnya menelepon Naura. Al, kamu udah tanda tangan? Tanyanya. Dari seberang. Belum. Aku nggak jadi hari ini. Naura diam sejenak. Kamu ragu? Iya. Aku nggak tahu lagi. Aku takut. Aku lelah. Aku juga nggak tahu apa yang harus aku percayai. Kalau kamu masih ragu, mungkin memang belum waktunya. Perceraian itu final. Kalau kamu belum siap, jangan dipaksakan. Aku menarik napas. Aku cuma takut kalau aku mundur sekarang. Aku akan menyesal nanti. Tapi kamu juga bisa menyesal kalau kamu lanjutin sekarang. Aku tersenyum getir. Iya, aku tahu. Malam itu aku pulang ke rumah dengan hati yang masih goyah. Raka sedang menunggu di ruang keluarga. Dia tidak menyalakan TV. Hanya duduk di sofa, menatap pintu masuk. Aku masuk, lalu duduk di seberangnya. Kamu belum tanda tangan? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku nggak jadi hari ini. Matanya sedikit bersinar. Kenapa? Aku belum yakin. Dia mengangguk pelan. Aku nggak akan memaksa. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan terus menunggu. Sampai kamu siap. Aku menatapnya lama. Kalau aku bilang iya, kamu akan berubah? Iya. Kamu akan berusaha? Iya. Kamu akan jujur sama aku? Iya. Aku menarik napas panjang. Aku butuh waktu. Aku nggak bisa langsung percaya lagi. Aku juga nggak bisa langsung membangun hubungan kayak dulu lagi. Aku masih sakit, masih luka. Raka tersenyum tipis. Aku ngerti. Aku siap menunggu. Aku siap membuktikan bahwa aku berubah. Aku rebah di sofa, menatap langit-langit ruangan. Aku menikah tanpa cinta. Dan sekarang, aku mulai berpikir bahwa mungkin cinta itu bisa tumbuh, meskipun terlambat, meskipun perlahan. Tapi, mungkin saja. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa punya harapan lagi. Aku bangun pagi itu dengan hati yang berdebar. Hari ini adalah hari sidang talak terakhir. HP-ku berdering. Naura mengirim pesan. Kamu udah siap? Aku menatap layar HP beberapa detik, lalu membalas. Belum tahu. Aku masih ragu. Aku mandi, ganti baju, lalu duduk di ruang keluarga. Rumah terasa sepi meski Raka ada di dalam. Dia sedang membaca koran sambil menyeruput kopi hangat. Tapi suasana antara kami terasa tegang. Aku pergi sebentar, kataku pelan. Dia angkat kepala. Kemana?
ke tempat pengacara. Mereka bilang hari ini adalah sidang terakhir. Raka diam. Lalu mengangguk. Iya, aku doakan kamu tenang. Aku tersenyum tipis. Makasih. Lalu aku keluar dari rumah itu. Langit mendung, udara dingin, menyusup masuk dari jaket tipisku. Aku naik taksi menuju kantor pengacara. Di dalam mobil, pikiranku melayang-layang. Apa yang harus aku putuskan? Apakah aku benar-benar siap melepas semuanya? Atau apakah aku hanya takut untuk mencoba lagi? Sampai di kantor pengacara, dokumen sudah siap. Tinggal 1 halaman kosong untuk tanda tangan. Pengacara melihatku. Kamu yakin hari ini? Aku menghela napas panjang. Bisa saya lihat dokumennya dulu? Iya, silakan. Aku membuka dokumen itu. Isinya formal, singkat, jelas. Permohonan perceraian diajukan oleh pemohon, Alia, atas dasar tidak adanya hubungan harmonis, serta ketidakcocokan dalam biduk rumah tangga. Aku menutup dokumen itu. Napasku terasa berat. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya pengacara pelan. Aku menggeleng. Belum tahu. Aku keluar dari kantor itu. Masuk ke taksi. Kembali pulang. Raka masih di rumah. Dia sedang membersihkan dapur. Saat aku masuk, dia menoleh. Sidangnya gimana? Tanyanya pelan. Aku diam sejenak. Aku belum tanda tangan. Matanya menatapku. Kenapa? Aku menghela napas. Aku nggak tahu lagi. Aku nggak bisa cuman ikuti logika. Aku juga nggak bisa cuman ikuti perasaan. Aku takut salah. Aku takut nanti menyesal. Raka meletakkan lap yang dia pegang. Lalu dia mendekat. Aku ngerti kalau kamu takut. Aku juga takut. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau hidupku tanpa kamu. Aku menatap matanya. Kamu serius? Iya. Aku nggak akan pernah ulangi kesalahan yang sama. Aku akan jujur. Aku akan usaha. Aku akan tunjukkan bahwa kamu adalah prioritasku. Aku diam lagi. Dan kalau suatu hari kamu mulai merindukan Naura lagi, Raka menatapku lembut. Naura adalah masa lalu. Kamu adalah sekarang dan besokku. Aku menelan ludah. Ingin rasanya menangis. Tapi aku tahan. Kita mulai dari awal aja, katanya pelan. Tanpa janji besar, tanpa tekanan. Hanya kita, perlahan, bertahap. Aku menatapnya, lama. Lalu akhirnya berkata, aku butuh waktu, banyak waktu. Raka tersenyum tipis. Aku siap menunggu. Beberapa minggu berlalu. Kami tidak langsung kembali seperti pasangan baru menikah. Hubungan kami masih rapuh. Masih banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi setiap hari Raka berusaha. Dia lebih terbuka, lebih peduli, lebih hangat. Aku pun mulai belajar percaya lagi. Pelan-pelan. Dengan segala keraguan, tapi juga harapan. Suatu malam, saat kami sedang menonton film di sofa, aku bertanya padanya, kalau aku tetap pergi, apa kamu akan baik-baik saja? Dia menatapku. Aku nggak akan baik-baik saja. Tapi aku akan menghargai keputusanmu. Karena aku tahu, kamu punya hak untuk bahagia. Aku tersenyum tipis. Dan kalau aku memilih bertahan, Raka menghela napas. Aku akan bersyukur, dan aku akan berusaha menjadi suami yang pantas kamu miliki. Aku rebah di bahunya, menatap langit-langit ruangan. Aku menikah tanpa cinta. Tapi sekarang, aku mulai percaya bahwa cinta itu bisa tumbuh, meskipun lambat, meskipun penuh luka. Tapi, ia bisa tumbuh. Beberapa bulan kemudian, aku datang ke kantor pengacara lagi. Kali ini aku membawa amplop putih, surat wasiat ayah Raka, foto Naura, dan dokumen talak yang belum ditandatangani. Aku letakkan semua itu di atas meja. Saya tarik permohonan cerainya. Kataku mantap. Pengacara mengangguk. Oke, kami akan proses penghapusan berkas. Aku keluar. Dari kantor itu dengan langkah ringan. Di luar, Raka menungguku dengan senyum di wajahnya. Jadi? Tanyanya.
Aku tersenyum. Kita lanjutkan. Matanya bersinar. Benar? Iya. Tapi dengan syarat, kamu harus terus berubah, terus usaha, dan terus jujur. Dia mengangguk cepat. Aku janji. Kami berjalan bersama, menuju mobil, menuju rumah, menuju hidup yang baru. Bukan karena kewajiban, bukan karena tekanan, tapi karena harapan, dan mungkin cinta. Setelah melalui perjalanan panjang penuh luka dan penyesalan, Alia akhirnya memilih untuk memberi kesempatan kedua. Bukan karena mudah memaafkan, tapi karena ia percaya bahwa cinta bisa tumbuh, meskipun terlambat. Apakah kamu juga pernah merasa seperti Alia? Merasa dipaksa oleh keadaan? Atau mungkin pernah mencoba membangun hubungan dari titik nol? Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channelku ya, Salsabiela Bercerita, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan menguras emosi lainnya. Dan buat kamu yang ingin tahu gimana rasanya jatuh cinta pada orang yang salah, atau bagaimana cara bangkit dari pernikahan yang hampa, aku udah siapin beberapa video lain yang pasti bikin kamu betah, nonton berjam-jam. Jangan lupa klik tombol lonceng, biar kamu selalu dapat notifikasi kalau ada video baru. Dan yang terpenting, terima kasih sudah menemani cerita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya di Salsabiela Bercerita, karena setiap hati punya kisah yang layak didengar.